Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrilian Sakuntala Devi. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Di sini saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Skenario, Ibu Febri adalah guru di SMP Negeri 1 Blambangan Pagar mata pelajaran Seni Budaya. Pada pembelajaran kali ini, Ibu Febri akan mengajar kelas 7A dengan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Ibu Febri melakukan pemetaan kebutuhan murid sebagai bekal untuk merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tahap pertama, identifikasi kebutuhan murid. Guru melakukan pemetaan dengan cara membagikan angket kepada murid untuk mengetahui kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Berdasarkan hasil angket murid, guru menemukan adanya perbedaan minat dan gaya belajar murid, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Dan untuk kesiapan belajar murid, guru menemukan murid dengan pemahaman awal yang baik, cukup, dan kurang pada materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tahapan kedua yaitu membuat RPP berdiferensiasi. Guru membuat RPP berdiferensiasi berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid yang kemudian direncanakan penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Tahapan ketiga adalah kegiatan pembelajaran pada materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum hari ini? Sudah. Beneran sudah sarapan? Sudah. Berarti udah siap dong buat mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, hebat.
mampu memaparkan konsep menggambar flora, fauna, dan alam. Yang poin kedua, melalui kayangan gambar serta didik dapat menjelaskan hal-hal teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tepat sekali. Nanti Ibu tayangkan video tentang pembelajaran flora, fauna, dan alam benda. Nanti kalian akan memaparkan apa yang ada dalam video tersebut. Poin nomor 3. Melalui gambar serta didik dapat menjelaskan unsur-unsur gambar. Tepat sekali. Melalui paparan menggambar flora, fauna, dan alam benda, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur menggambar. Poin nomor 4. Melalui paparan menggambar serta dapat menjelaskan prinsip-prinsip menggambar. Tepat sekali, dapat menjelaskan prinsip-prinsip menggambar. Selanjutnya poin nomor 5. Melalui paparan menggambar serta didik dapat menjelaskan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tepat sekali, setelah mempelajari materi, kalian dapat menjelaskan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, pembelajaran hari ini nanti Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Oke? Oke. Nah, sebelum belajar kelompok, sebelum Ibu bagi kelompok, kita buat dulu kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas boleh disetujui atau tidak, boleh juga ditambahkan atau tidak. Kesepakatan kelas yang pertama mana? Berbeda dan bertutur kata sopan. Setuju nggak kita berperilaku dan bertutur kata sopan? Setuju. Oke, poin 1 setuju berarti ya? Setuju. Siap. Selanjutnya poin 2. Tidak mengganggu kelompok lain. Kan sudah dibagi kelompok nih, setuju nggak? Kalau misalnya kelompok 1 tidak mengganggu kelompok 2 dan seterusnya, setuju? Setuju. Siap, hebat. Selanjutnya yang ketiga. Saling menghargai pendapat. Jangan mentang-mentang kita nggak suka sama teman kelompok kita diam aja ketika dia berpendapat atau masih masukan tentang materi yang akan dipelajari ya anakku ya. Oke, selanjutnya. Yang keempat, bekerja sama dengan kelompok. Bekerja sama dengan kelompok berarti harus saling bekerja sama dalam kelompok. 5. Aktif dalam diskusi kelompok. Setuju nggak aktif dalam diskusi kelompok? Setuju. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau dikurangi? Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih. Baiklah, sekarang kan Ibu sudah bagi kalian dalam bentuk kelompok ke kelompok. Nah, ini ada 3 kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar kalian yang kemarin sudah sempat melakukan asesmen diagnostik secara tertulis. Kelompok sebelah sini ini adalah kelompok auditori. Sebelah sini kelompok visual dan yang belakang adalah kelompok kinestetik. Oke. Kelompok auditori itu fokus pembelajarannya menggunakan buku paket yang sudah disiapkan. Kemudian nanti Ibu juga akan menampilkan PPT materi pembelajaran menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian untuk visual nanti kalian bisa melihat tampilan video yang diputar mengenai materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Selanjutnya kalau untuk kinestetik nanti kalian belajar langsung contoh flora, fauna, dan alam benda yang ada dalam lingkungan sekitar kita. Sampai sini paham anak-anakku? Selanjutnya kita mulai belajar dengan kelompok masing-masing dengan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Siap? Siap. Oke, silakan mulai anak-anakku.
Nah, untuk kelompok visual, kalian belajar melalui video pembelajaran yang akan Ibu putar. Kalian perhatikan, kemudian kalian pelajari materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian kalian diskusikan seperti apa sih menggambar flora, fauna, dan alam benda. Putarkan video pembelajarannya ya. Di bab 1 ini, kita akan mempelajari materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di poin pertama, kita akan mempelajari pengertian menggambar. Kira-kira siapa yang tahu? Hayo, apa sih menggambar itu? Jadi, menggambar adalah bentuk seni visual di mana seseorang menggunakan berbagai instrumen menggambar untuk menandai kertas atau media dua dimensi lainnya. Lalu, apa itu seni visual? Seni visual adalah seni yang dapat kita tangkap oleh mata dan dapat kita rasakan menggunakan indera peraba. Sedangkan yang dimaksud dengan instrumen menggambar adalah alat-alat yang dapat kita gunakan untuk menggambar. Contohnya, pensil, penggaris, kertas, dan lain-lain. Poin kedua, kita mempelajari objek menggambar. Objek menggambar adalah model atau sesuatu yang dapat kita tirukan untuk digambar. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan habis untuk digambar. Menggambar jangan hanya terpaku kepada satu objek saja ya, tetapi kita bisa mengambil dan menyusun objek gambar sesuai dengan imajinasi dan perasaan. Nah, Kita belajar langsung mengenai contoh flora, fauna, dan alam benda. Pada materi menggambar flora dan fauna dan alam benda. Ini udah Ibu siapin beberapa contoh flora dan alam benda buatan manusia. Nah, kalau flora kan contohnya apa? Tumbuhan. Yang mana sih yang termasuk flora? Coba. Daun, kemudian bunga. Kalau untuk fauna kan tahu ya anakku? Tahu. Apa sih kalau fauna? Contohnya hewan. Contohnya hewan apa? Kambing, sapi, burung, bebek, apa lagi? Ayam. Gajah, ayam. Nah, itu contoh dari fauna. Kan udah lihat langsung kan? Gak mungkin kan Ibu bawa kambingnya ke sini. Nah, kalau untuk alam benda itu ada dua macam, buatan Tuhan dan buatan manusia. Kalau buatan Tuhan apa sih? Pohon, gunung, kemudian yang ada airnya itu apa? Laut, sungai, itu masuk ke alam benda. Ya. Nah, kalau buatan manusia, contohnya misalnya ini ada kotak pensil, kemudian ada botol minum. Nah, ini termasuk alam benda buatan manusia. Sampai sini ada yang membedakan nggak saya? Kalau flora berarti dia tumbuhan.
dan pencahayaan. Yang terakhir, prosedur menggambar yaitu pengamatan, pembuatan sketsa, gelap terang, pewarnaan, penyelesaian akhir. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Contoh gambar itu adalah rumah, gunung, Dan pohon. dan yang lain ada yang bertanya? Prinsip gambar apa? Prinsip gambar seperti komposisi, proporsi, dan pencahayaan. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu dong, Nak. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok 2 ya. Dipersilakan anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri atas 5 orang yang bernama Nufus, Tiara, Tila, Alfi, Sofian. Kami akan mempresentasikan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar adalah merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terukur. Alat dan bahan menggambar seperti pensil, penghapus, pena, pewarna, buku gambar, penggaris. Unsur gambar, titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap, dan terang. Prinsip menggambar. Prinsip menggambar adalah kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dalam menggambar. Bentuk terdiri dari 4 prinsip, yaitu perspektif, komposisi, dan pencahayaan. Prosedur menggambar adalah pengamatan, pencahayaan, pembuatan sketsa, pewarna, penyelesaian akhir. Adakah yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Ada. Nama saya Rinjani. Saya ingin bertanya soal alat-alat bahan menggambar. Alat dan bahan menggambar adalah seperti pensil, penghapus, pewarna, buku gambar, dan penggaris. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Nama saya Fikri. Saya menanya prosedur menggambar. Prosedur menggambar adalah pengamatan pencahayaan, pembuatan sketsa, pewarna, penyelesaian akhir. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Ya. Terima kasih atas pertanyaan kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2 anak-anakku. Nah, sekarang kelompok terakhir nih, jagoan-jagoan ibu di kelompok 3. Ayo dipersilakan maju. Untuk kelompok lainnya, perhatikan dan jika ada yang bertanya, silakan berikan pertanyaan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas 5 orang yang bernama Fikri, Rizky, Yuki, Adit, Iqbal. Kami akan mempresentasikan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. 1. Menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek benda alam di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Dengan kata lain, menggambar flora, fauna, dan benda alam sama hanya menggambar bentuk. 2. Bentuk benda geometris antara lain kubus, silinder, kerucut, piramida, dan bola. Bentuk-bentuk tersebut menjadi bentuk dasar benda. 3. Dalam fase kreasi seni, rupa bentuk dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bentuk silindris, bentuk kubistik, dan bentuk bebas. 4. Media adalah bahan, alat, dan teknik yang digunakan untuk menggambar. 5. Teknik yang digunakan untuk menggambar bentuk antara lain teknik kreasi, gusel, pointillis, akuarel, dan plaket. 6. Unsur gambar mencerminkan
bentuk suatu pengamatan, pembuatan sketsa, pencerdasan dilengkapi pewarnaan dan pensil dan bahan aktif. Adakah yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Silakan mau bertanya. Contoh menggambar flora itu apa? Contoh menggambar flora apa, Nak? Benda dalam Bu. Contoh menggambar flora, flora apa? Bunga. Dengan bunga pohon dan tumbuhan lain. Ya, ada lagi yang mau tanya? Nama saya Putri mau bertanya tentang menggambar fauna itu apa? Menggambar fauna, apa yang digambar faunanya? hewan, Sapi, kelinci, ayam, kambing, unta, ular, sikut, anjing. burung, dan lain-lainnya. Terima kasih atas pertanyaan. Kami ucapkan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan anak-anakku sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian sudah mempresentasikan nih hasil diskusinya dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan yang terakhir kelompok 3. Sekarang Ibu minta kalian untuk menyimpulkan dari materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ayo silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Oh, silakan Rinjani. Nama saya Rinjani dari kelompok 1. Saya ingin menyimpulkan seperti menggambar flora, fauna, dan alam benda. Flora itu seperti tumbuhan dan fauna itu seperti hewan, dan alam benda itu seperti rumah, hutan, mobil. Terima kasih Rinjani. Ada lagi? Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Fikri. Alat-alat menggambar pensil, penghapus, warna, sama buku gambar. Ya, terima kasih Fikri. Ada lagi? Silakan. Saya dari kelompok 2. Saya ingin menyimpulkan tentang unsur-unsur gambar seperti titik, garis, bidang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Sekarang kita simpulkan secara bersama-sama ya anakku ya. Menggambar itu adalah apa saya? Gambar adalah Kegiatan manusia yang melibatkan penglihatan dan gerakan. yang melibatkan penglihatan dan pergerakan dalam bentuk gambar. Gambar itu ada gambar 2 dimensi. Yang digambar apa aja sih? Nah, alam benda. Flora, fauna, dan alam benda. Flora itu apa? Tumbuhan. Fauna? Hewan.
Menggambar merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terukur. Kegiatan menggambar menuntut objektivitas, artinya sesuai keadaan atau tepat dengan objek yang digambar, baik bentuk maupun warnanya. Flora merupakan istilah lain dari tumbuhan, sedangkan fauna merupakan istilah lain dari hewan. Benda alam merupakan istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau benda yang memiliki ruang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menggambar flora, fauna, dan benda alam adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan benda alam di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Bahan, alat, dan teknik menggambar. Bahan berupa kertas gambar sebagai bidang gambar, pensil, cat, dan tinta digunakan sebagai bahan untuk membentuk objek alam benda. Adapun alat yang digunakan untuk menggambar berupa kuas, palet, dan pena. Teknik menggambar merupakan cara-cara tertentu yang digunakan untuk menggambar. Teknik yang dapat dilakukan untuk menggambar bentuk antara lain teknik arsir, dusel, pointilis, akuarel, dan plakat. Unsur-unsur gambar adalah titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Prinsip-prinsip menggambar bentuk benda, yaitu perspektif, komposisi, proporsi, dan pencahayaan. Prosedur menggambar flora, fauna, dan benda alam. Yang pertama yaitu pengamatan, yang kedua pembuatan sketsa, yang ketiga pencahayaan atau gelap terang, yang keempat pewarnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rinjani dari kelas 7A. Saya akan memaparkan tugas seni budaya materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek benda alam di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Dalam karya seni rupa, bentuk dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bentuk silindris, bentuk kubistis, dan bentuk bebas. Media, bahan, alat, dan teknik yang digunakan untuk menggambar. Teknik yang digunakan untuk menggambar antara lain adalah arsir, dusel, pointilis, akuarel, dan plakat. Unsur gambar mencakup titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.